Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika dari Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama. Sekarang kita mulai perkuliahan online mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Pada hari ini kita akan membahas bab 2 tentang kerangka teori praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Berhubung kalian sudah punya modulnya, sekarang silakan dibuka untuk modulnya halaman 13. Sudah dibuka halaman 13? Ya, dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dari sistem informasi akuntansi, bagaimana nilai tambah sistem informasi akuntansi untuk perusahaan, sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan, dan peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Untuk yang pertama, ada sistem informasi akuntansi merupakan sebuah tinjauan menyeluruh. Jadi, sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Setiap subsistem didesain untuk mencapai satu atau lebih tujuan organisasi. Kemudian, perubahan dalam subsistem tidak bisa dibuat tanpa mempertimbangkan dampak dari subsistem lain. Kalau untuk contoh sistem sendiri, kalau dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, contohnya ada sistem informasi akademik, SIAKAD. Jadi memang dalam SIAKAD ini terdiri banyak komponen yang terkait dan berinteraksi. Ada data mata kuliah, ada data nilai, ada data dosen pengampu, lalu di SIAKAD ini ada jadwal dan lain-lain. Memang komponen ini saling terkait dan berinteraksi. Jadi di dalam SIAKAD ini ada banyak data-data kalian. Kemudian di sini sangat memudahkan mahasiswa dalam setiap kepentingannya. Jadi memang SIAKAD ini sangat membantu mahasiswa dalam setiap kepentingannya. Contohnya kalau kalian ngisi KRS, kalian juga tidak harus berangkat ke kampus. Jadi setelah membayar KRS ke bank, kemudian kalian bisa langsung input KRS dimanapun kalian berada. Jadi memang kalian dimanapun berada bisa mengisi KRS sekalipun kalian sedang di luar kota. Jadi memang komponen yang saling terkait dan berinteraksi dari sistem informasi akademik ini memang mempermudah mahasiswa dalam setiap kepentingannya. Kemudian di sini ada data sendiri. Data merupakan fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Kalau dalam bisnisnya tentunya perlu beberapa jenis data seperti aktivitas penjualan, sumber daya yang dijual, dan orang yang berpartisipasi. Sedangkan untuk informasi sendiri merupakan data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sekarang ada kebutuhan informasi dan proses bisnis. Semua organisasi membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif.
Semua organisasi juga memiliki proses bisnis yang terus-menerus dan saling terlibat. Kalau untuk proses bisnis sendiri merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, mesin yang dapat membantu mencapai tujuan suatu organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk membuat keputusan. Kemudian ada kebutuhan informasi dan proses bisnis. Ada transaksi. Transaksi merupakan perjanjian antara dua identitas untuk melakukan pertukaran barang, jasa, atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Untuk pemrosesan transaksi sendiri merupakan proses menangkap data transaksi, memprosesnya, menyimpannya untuk penggunaan di lain waktu, dan menghasilkan output informasi. Pertukaran informasi dapat dikelompokkan menjadi 5 siklus transaksi. Yang pertama ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu aktivitas yang terkait dengan menjual barang jasa dalam pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Kemudian ada juga siklus pengeluaran. Kemudian ada lagi siklus produksi atau konversi. Ada siklus sumber daya manusia atau penggajian. Kemudian ada siklus pembiayaan. Kalau untuk siklus pembiayaan sendiri, biasanya aktivitas yang terkait dengan mengumpulkan dana dan menjual saham perusahaan atau meminjam uang serta membayar dividen atau bunga. Intinya yang berhubungan dengan pembiayaan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Untuk sistem informasi akuntansi sendiri merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Jadi memang suatu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang selalu membutuhkan sistem informasi akuntansi. Hal ini dikarenakan sistem informasi akuntansi mengandung proses yang berguna untuk laporan atau kondisi perusahaan atau kondisi laporan keuangan perusahaan. Kemudian untuk sistem informasi sendiri juga terkait dengan teknologi informasi. Kemudian sistem informasi sendiri juga dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Lalu informasi yang tepat dan akurat dalam sistem informasi akuntansi akan membuat biaya produksi dapat lebih efisien serta efektif. Nah, karena sistem informasi ini sangat krusial untuk kegiatan perusahaan, maka kita perlu mempelajari atau mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi di sini ada sistem informasi akuntansi terdiri dari 6 komponen. 6 komponen dari sistem informasi akuntansi sendiri. Yang pertama, orang yang menggunakan sistem, kemudian prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan,
memproses dan menyimpan data. Kemudian yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Lalu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kemudian infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Jadi memang untuk sistem informasi akuntansi ini ada teknologi informasi juga, ada komputer juga, dan jaringan komunikasi. Memang itu sangat dibutuhkan dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Di sini ada sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Kemudian, meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, berbagi pengetahuan. Lalu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya, kemudian meningkatkan struktur pengendalian internal, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Di sini ada peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai. Jadi untuk memberikan nilai kepada pelanggan atau user, sebagian organisasi perlu melakukan sejumlah aktivitas. Aktivitas yang pertama di sini ada logistik inbound, ada operasi, logistik outbound, ada pemasaran dan penjualan, lalu pelayanan. Sedangkan aktivitas pendukung dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, infrastruktur perusahaan, ya seperti aktivitas akuntansi, keuangan, administrasi yang berfungsi dalam suatu organisasi. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut. Jadi sumber daya manusia seperti kalian sendiri sebagai karyawan merekrut pekerja, kemudian mempekerjakan, kemudian melatih mereka untuk menjadi yang profesional dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi di sini seperti yang berkaitan dengan IT, R&D, dan investasi di bidang IT. Jadi semuanya yang berkaitan dengan IT, entah komputer, jaringan, semua yang berhubungan dengan IT atau teknologi. Kemudian di sini ada pembelian, jadi memang aktivitas pengadaan berarti di sini membeli entah perlengkapan, bahan baku, mesin, aktivitas-aktivitas lainnya untuk pendukung sistem informasi akuntansi ini. Kemudian di sini ada sistem akuntansi terbagi dalam kumpulan aktivitas dari pengumpulan data sampai dengan menjadi laporan keuangan. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi memang kumpulan aktivitas dari pengumpulan data sampai dengan menjadi laporan keuangan. Jadi di sini memang fungsi dalam sistem akuntansi ada beberapa, ada pengumpulan data, pemrosesan data menjadi informasi, ada manajemen data, pengendalian data, dan pembuat laporan. Jadi untuk pengumpulan data sendiri, jadi memang di sini untuk pengumpulan data sendiri seperti bukti-bukti transaksi contoh transaksi keuangan mahasiswa. Keuangan mahasiswa tidak mungkin bisa masuk ke sistem dengan sendirinya. Masih perlu campur tangan manusia secara manual yang di-entry ke sistem. Seperti kalian membayar
kalian membayar SPP, pasti teller akan mengentry untuk data kalian agar masuk ke sistem sendiri. Nanti dari sistem nanti akan link ke sistem informasi akademik atau SIAKAD. Jadi memang bukti transaksi tidak bisa masuk ke sistem dengan sendirinya, masih perlu campur tangan manusia secara manual. Lalu ada pemrosesan data menjadi informasi. Yang pertama itu entry ke sistem, kemudian ada klasifikasi, ada penjumlahan, lalu analisa. Jadi memang pemrosesan data menjadi sistem informasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama memang entry ke sistem dulu. Entry ke sistem itu dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, baik formulir sistem akuntansi secara manual ataupun terkomputerisasi. Jadi memang ada beberapa formulir, tidak semuanya langsung menggunakan komputerisasi, tetapi memang ada formulir-formulir yang masih menggunakan manual. Lalu setelah di-entry ke sistem, kita mengklasifikasi masing-masing formulir tersebut. Contoh, misalkan kalau kita memasukkan bukti transaksi, contoh kalian pembayaran, contoh kalian pembayaran sertifikasi. Pasti diklasifikasikan pembayaran sertifikasi KKOP, kemudian diklasifikasikan pembayaran SPP, kemudian diklasifikasikan lagi untuk pembayaran ujian dan pembayaran lainnya. Setelah diklasifikasi, kemudian penjumlahan. Penjumlahan ini untuk mengelompokkan agar tahu di mana total, berapa totalnya, kemudian piutangnya berapa, yang belum bayar siapa, gitu. Jadi setelah klasifikasi kemudian penjumlahan, kemudian ada analisa. Setelah itu dianalisa hasilnya bagaimana. Lalu ada manajemen data. Di sini manajemen data itu seperti data-data penting yang sering digunakan berulang-ulang. Kalau manajemen data contohnya kalau di kampus itu seperti nilai. Dosen itu memang sering melakukan input nilai, tetapi memang itu sangat penting dan sangat riskan. Karena memang kalian dalam satu semester yang diharapkan nilai bagus. Jadi memang untuk manajemen data, contoh dari mahasiswa sendiri, contohnya itu nilai. Kemudian kalau pengendalian data, di sini pengendalian data jadi ada yang mengendalikan data kalian, tidak asal jadi misal data nilai yang di-share ke dosen, ke berbagai dosen, itu komponennya itu harus tepat dan harus valid. Jadi memang sudah terbukti keakuratannya, sudah reliable, sudah valid. Jadi memang harus ada pengendalian data sendiri. Setelah itu ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan sendiri juga ada dari pihak internal dan eksternal. Kalau pihak internal sendiri digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau pihak eksternal sendiri biasanya diberikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah untuk kepentingan pajak, kalau bank untuk kepentingan pemberian kredit, kemudian pemasok dan masyarakat. Kemudian ada sistem pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi. Jadi memang untuk
Pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses yang dilakukan oleh pihak dewan direksi, manajemen, dan pihak lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap terwujudnya hal-hal seperti efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian ada pendekatan pengembangan sistem akuntansi. Jadi di sini sistem yang ada di perusahaan atau organisasi akan berkembang seiring dengan berkembangnya organisasi tersebut. Manajemen atau pihak direksi atau manajemen dan jaringan maupun bawahannya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem tersebut. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh untuk mengembangkan sistem akuntansi berupa konsekuensinya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama, membeli produk jadi. Jadi di sini pendekatan ini memang paling praktis dan paling murah biayanya. Namun kelemahannya seringkali fitur atau software tidak memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi misal dalam sistem sendiri kalau membeli produk jadi, contoh produknya sudah jadi, kemudian ada perhitungan penggajian setiap bulannya. Tetapi memang kalau membeli produk jadi sendiri tidak ada bonus atau insentif, karena memang kalau bonus atau insentif itu berbeda-beda setiap karyawannya atau nominalnya, jadi memang tidak bisa langsung diinput di sistem karena memang membeli produk jadi. Jadi biasanya untuk bonus atau insentif itu tidak bisa masuk sistem, harus secara manual atau di entry sendiri. Kemudian ada mengembangkan sendiri atau in-house development. Di sini mengembangkan sendiri ini memang menyelesaikan permasalahan membeli produk jadi. Tetapi memang resikonya sangat tinggi. Resikonya sangat tinggi karena memiliki resiko over budget. Jadi memang budgetnya itu harus besar. Jadi kalau mengembangkan sendiri itu disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan. Contoh, ada sistem penggajian. Sistem penggajian setiap bulan ada, kemudian sistem bonus juga ada. Karena memang membuat sendiri, jadi disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Entah tambahannya sistem bonus, sistem insentif, maupun sistem lainnya. Kemudian ada menyewa outsourcing. Pendekatan ini memang sangat berkembang. Sekarang memang rata-rata itu perusahaan itu menyewa karena memang software maintenance maupun pelatihan kadang disediakan oleh vendor. Itu sangat enak sekali ya kalau menurut perusahaan. Kemudian di sini ada proses dan tahapan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, memetakan proses bisnis. Jadi di sini memetakan proses bisnis itu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Jadi di sini ada aktivitas bisnis yang memiliki proses penjualan, kemudian ada dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada mengidentifikasi bagian yang terkait. Bagian-bagian apa saja yang terkait dengan wewenangnya, dengan sistem job desk-nya. Kemudian di sini ada mengidentifikasi aktivitas di bagian terkait. Jadi kalian itu mengidentifikasi bagian-bagian tersebut agar job desk masing-masing itu jelas. Seperti bagian penjualan, berarti bagiannya
berhubungan dengan penjualan. Bagian penggajian jadi berhubungan dengan penggajian. Bagian penerimaan berarti yang berhubungan dengan penerimaan kas. Jadi sudah jelas untuk bagian-bagian tersebut. Kemudian mengidentifikasi urutan aktivitas di unit terkait. Setelah mengidentifikasi aktivitas, kemudian kita mengidentifikasi urutan aktivitas. Lalu mengidentifikasi input dan output di masing-masing aktivitas. Jadi memang masing-masing aktivitas itu memerlukan input dan dihasilkan output. Jadi misalkan hasil akhir dari sistem penagihan menghasilkan nota penjualan tagihan. Contoh misal hasil akhir dari kalian perkuliahan dapat ijazah atau transkrip nilai. Hasil akhir dari sertifikasi diklat perbankan menghasilkan sertifikat diklat perbankan. Itu contohnya mengidentifikasi input dan menghasilkan output. Kemudian membuat narasi atau flowchart. Narasi atau flowchart, jadi memang pada dasarnya setelah kita mengidentifikasi, selanjutnya kita mendokumentasi urutan-urutan tersebut, aktivitas-aktivitas tersebut dalam bentuk narasi. Dalam bentuk narasi atau flowchart. Jadi kita membuat narasi atau flowchartnya. Kemudian selanjutnya merancang formulir dan sistem penomoran yang dibutuhkan. Selesai menggambar flowchart atau membuat narasi, kemudian kita bisa mengidentifikasi dokumen apa saja yang diperlukan dan dihasilkan dari proses yang ada. Selanjutnya ada formulir. Formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Kalau kalian sendiri pasti pernah mengisi formulir ya. Contohnya formulir pendaftaran mahasiswa baru dan formulir lain-lain. Mungkin juga formulir dispensasi. Semoga tidak ya. Kemudian ada juga formulir elektronik. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditanyakan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Sedangkan untuk manfaat formulir sendiri, menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis, merekam transaksi bisnis, mengurangi kemungkinan kesalahan, menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, kemudian untuk menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang yang lain dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lainnya. Jadi itu memang beberapa dari manfaat formulir. Terima kasih, sekian pertemuan kali ini dari saya untuk bab 2 mengenai kerangka teori sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila masih banyak kata yang belum jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.